Papua, Merdeka! Maluku, Merdeka! Aceh, Merdeka! semua Merdeka! hancurkan. NKRI! Dijanjikan kemerdekaan dan masa depan cerah, tapi yang didapat justru hidup dalam ketakutan, kelaparan, bahkan penindasan. Inilah realita pahit yang dialami banyak rakyat Papua oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Mereka mengklaim sebagai pejuang, pahlawan kebebasan, tapi mengapa justru menembak tenaga medis, membakar sekolah, dan menindas sesama warga Papua? Ini bukan fiksi, ini kenyataan. Pertanyaan besarnya, siapa sebenarnya yang menunggangi separatis KKB ini? Adakah dalang asing yang punya agenda tersembunyi? Kita akan bongkar bagaimana janji manis KKB Papua itu hanyalah tipuan, dan di balik layar ada kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar. Pancasila, Pancaazimat, Trisakti harus kita pertahankan terus. Malahan harus kita pertumbuhkan terus. Merekrut dengan tipuan, menindas dengan kekerasan. KKB di Papua seringkali menggunakan janji manis dan propaganda kemerdekaan untuk merekrut anggota baru, terutama dari kalangan pemuda. Mereka mengobarkan semangat nasionalisme semu Papua, menjanjikan kehidupan yang lebih baik, kemakmuran, dan keadilan setelah Papua merdeka. Namun, janji-janji itu tak lebih dari tipuan. Setelah bergabung, anggota baru justru dihadapkan pada kenyataan pahit, hidup di hutan, kekurangan logistik, dan harus tunduk pada perintah tanpa ampun. Banyak yang menyesal, namun sulit keluar karena ancaman kekerasan. Tak hanya menipu, KKB juga tak segan melakukan kekerasan, bahkan terhadap warga asli Papua sendiri. Kelompok kriminal bersenjata menyerang 5 orang tenaga kesehatan yang akan melakukan pengobatan kepada masyarakat di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Keinformasi lain pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi teror dengan membakar satu gedung sekolah yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Ini adalah tindakan keji yang nyata-nyata melukai rakyat Papua, menghancurkan masa depan anak-anak, dan menghilangkan akses kesehatan. Jika warga Papua sendiri mereka tindas, maka apa tujuan sebenarnya perjuangan mereka? Sadar ditipu asing, mereka kembali ke NKRI. Di tengah gemuruh konflik dan janji-janji kemerdekaan semu yang diembuskan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, muncul kisah-kisah mengharukan tentang para anggota KKB yang akhirnya sadar telah ditipu dan memutuskan kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah kisah Yusman Wanimbo. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Operasi KKB wilayah Puncak Jaya. Yusman memutuskan kembali ke NKRI pada Maret 2023. Dalam kesaksiannya yang dilansir berbagai media massa, Yusman mengaku menyerahkan diri karena sudah tidak sejalan dengan tujuan KKB yang kerap melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil, termasuk warga asli Papua. Ia menyadari bahwa tindakan KKB justru menghambat pembangunan dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat yang seharusnya mereka lindungi. Yusman juga mengungkapkan bagaimana KKB kerap mengintimidasi masyarakat untuk mendapatkan logistik dan dukungan, bukan dengan sukarela. Janji-janji kemerdekaan yang digembar-gemborkan tidak pernah terwujud, dan justru yang ada adalah siklus kekerasan tanpa akhir. Kasus lain yang tak kalah menyentuh adalah penyerahan diri Melkias Kia, mantan anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya di wilayah Nduga pada Januari 2024. Melkias mengaku sudah tidak tahan dengan kekejaman KKB yang sering melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap masyarakat.
Melkias memutuskan kembali ke NKRI karena percaya bahwa perdamaian dan pembangunan hanya bisa terwujud di bawah naungan pemerintah Indonesia. Dalang yang bersembunyi. Dunia tidak itu, mereka cuma omong kosong, janji-janji PHP yang itu. PHP selalu, Pak, ya? Pemberian harapan palsu kepada rakyat Papua. Saya sudah cukup 40 tahun di PHP oleh orang luar. Pemberian harapan palsu bahwa Papua akan merdeka tahun begini. Lebih baik saya pulang ke Indonesia. Kesaksian para mantan anggota KKB ini seringkali juga mengungkap adanya pengaruh asing yang mendalangi dan membiayai operasi KKB. Mereka mungkin tidak tahu detailnya, namun merasakan adanya aliran dana atau arahan dari luar yang membuat KKB terus bergerak. Pendiri organisasi Papua Merdeka, Nicholas Joe, mengakui bahwa organisasi yang menuntut kemerdekaan atas tanah Papua itu didirikan oleh orang-orang Belanda ketika Papua akan diserahkan kepada Indonesia. Tujuannya adalah agar tetap ada gerakan yang terus melawan Indonesia meskipun Belanda sudah angkat kaki dari Papua. Nicholas Joe yang juga merancang bendera bintang kejora itu dengan jujur mengakui bahwa selama ini ia diperalat dan ditipu oleh Belanda. OPM itu sebenarnya didirikan oleh ofisir-ofisir Belanda yang didirikan oleh orang Belanda pada jam-jam penghabisan Belanda mau menyerahkan Papua. Mereka dirikan itu supaya rakyat Papua berdiri melawan Indonesia. Seperti yang kita bahas sebelumnya, beberapa kelompok di luar negeri seringkali dengan dalih hak asasi manusia aktif melobi dan menggalang dana untuk mendukung narasi kemerdekaan Papua. Namun, di balik narasi kemanusiaan itu tersimpan motivasi ekonomi dan geopolitik yang sangat besar. Kasus Timor Leste adalah cerminan jelas dari pola ini. Kemerdekaan Timor Leste yang secara vokal didukung oleh beberapa negara barat, terutama Portugal dan Australia, serta LSM-LSM internasional, memang didasari oleh isu hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri. Namun, jangan lupakan cadangan minyak dan gas bumi di celah timur yang sangat besar. Setelah merdeka, negara-negara pendukung tersebut mendapatkan bagian yang signifikan dari sumber daya alam tersebut melalui perjanjian konsesi yang menguntungkan mereka. Ini menunjukkan bahwa di balik isu kemerdekaan seringkali ada perhitungan ekonomi dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah. Papua adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, emas, tembaga gas alam, dan potensi kehutanan yang luar biasa. Bagi negara-negara atau korporasi multinasional tertentu, Papua Merdeka dapat membuka peluang untuk mendapatkan akses yang lebih mudah dan menguntungkan terhadap kekayaan ini. Mungkin dengan regulasi yang lebih longgar atau perjanjian yang lebih menguntungkan bagi mereka dibandingkan jika Papua tetap berada di bawah kendali Indonesia. Dukungan finansial yang mengalir ke KKB atau kelompok advokasi pro kemerdekaan Papua bisa jadi merupakan investasi jangka panjang dari pihak-pihak ini. Sejauh ini, memang tidak ada bukti kuat negara yang secara resmi memasok senjata ke KKB. Namun beberapa negara di Pasifik seperti Vanuatu, Tuvalu, dan Kepulauan Solomon vokal menyuarakan isu Papua di forum internasional. Mereka berlindung di balik motif solidaritas etnis Melanesia. Namun dukungan ini memiliki pengaruh terhadap lobi politik dan kampanye disinformasi yang melemahkan kredibilitas dan wibawa pemerintah Indonesia. Campur tangan asing sangat terasa melalui infiltrasi media yang kerap memberi ruang luas bagi narasi kemerdekaan Papua sambil terus memojokkan pemerintah Indonesia. Contoh nyatanya adalah Paradise Broadcasting, di mana jurnalis Australia secara provokatif melakukan liputan ilegal demi memberikan panggung eksklusif bagi kelompok separatis. Langkah ini jelas merupakan upaya mengaburkan fakta lapangan demi membangun citra pejuang bagi para pelaku kekerasan. Sebuah taktik klasik internasionalisasi isu untuk memicu simpati publik dunia
agar intervensi politik asing di tanah Papua dapat segera dilegalkan. Kekuatan narasi ini semakin diperparah oleh keberpihakan media asing lainnya, seperti ABC News Australia dan Radio New Zealand, yang secara konsisten menyajikan pemberitaan satu pihak tanpa klarifikasi berimbang dari otoritas Indonesia. Melalui jurnalisme yang dramatis, media-media ini membingkai setiap tindakan penegakan hukum sebagai pelanggaran berat, sembari mengagungkan kelompok bersenjata sebagai pahlawan kebebasan. Sinergi antara media internasional ini menciptakan ekosistem propaganda yang efektif dalam menggalang opini publik global guna memaksa hadirnya campur tangan internasional di wilayah kedaulatan kita. That West Papua is occupied by Indonesia and there's a very heavy military presence. And the result of this, sometimes the local indigenous population are being pushed off their ground in order to make way for these plantations. Upaya internasionalisasi tersebut juga diperkuat oleh jaringan LSM asing, seperti Free West Papua Campaign dan International Parliamentarian for West Papua, yang mengemas agenda pemisahan wilayah dalam bungkus hak asasi manusia. Berpusat di kota-kota seperti Oxford dan Den Haag, kelompok ini aktif melakukan lobi politik dan hukum internasional untuk mendelegitimasi keabsahan integrasi Papua ke Indonesia. Dengan dukungan dana besar, mereka membangun tekanan diplomatik yang bertujuan akhir pada pemaksaan mekanisme referendum demi memecah belah keutuhan NKRI. KKB dengan segala kekerasan dan penipuannya menjadi alat yang efektif untuk menciptakan ketidakstabilan, mendiskreditkan pemerintah Indonesia, dan membuka jalan bagi kepentingan asing tersebut. Kisah-kisah penyesalan mantan anggota KKB dan terkuaknya motivasi asing adalah pengingat penting bagi kita semua. Patriotisme dan kebebasan sejati bukan tentang kekerasan dan perpecahan, melainkan tentang membangun, melindungi, dan menyejahterakan rakyat. Rakyat Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI, dan upaya pembangunan serta dialog adalah jalan keluar sejati dari konflik ini, bukan janji-janji palsu dari kelompok separatis yang ditunggangi kepentingan asing. Kita harus waspada, bersatu, dan menjaga Papua tetap menjadi bagian integral dari Indonesia.